Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rifana Kusmaningtyas dengan NIM 22070101057 dari Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Self-Efikasi dan Stres Akademik terhadap Resiliensi Akademik Mahasiswa yang mengambil kelas karyawan di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Mahasiswa kelas karyawan merupakan kelompok yang menjalani peran ganda sebagai pekerja dan pelajar, yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dan menghadapi tantangan akademik dan profesional. Tekanan dari tugas kuliah, pekerjaan, serta tuntutan waktu dapat memicu stres akademik dan mempengaruhi performa belajar. Dalam konteks ini, resiliensi akademik menjadi penting sebagai kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan tersebut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa self-efikasi, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan stres akademik memiliki peran penting terhadap resiliensi akademik. Namun, belum banyak yang mengkaji keduanya secara bersamaan, khususnya pada mahasiswa kelas karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-efikasi dan stres akademik terhadap resiliensi akademik mahasiswa kelas karyawan di Universitas Wijaya Kusuma. Untuk penelitian terdahulunya, dari Prawitasari dan Antika 2022, meneliti tentang self-efikasi terhadap resiliensi akademik pada siswa SMP. Hasilnya menunjukkan bahwa self-efikasi berkontribusi sebanyak 54,9% terhadap resiliensi akademik, namun tidak mempertimbangkan variabel stres akademik atau subjek mahasiswa kelas karyawan. Yang kedua, Septiana tahun 2021, mengkaji hubungan antara stres akademik dan resiliensi akademik pada siswa SD di masa pandemi. Temuan menunjukkan bahwa stres berpengaruh pada tingkat resiliensi, tetapi tidak memasukkan faktor self-efikasi dan tidak dilakukan pada mahasiswa. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Anggi Eka Putri et al. Tahun 2018, yang meneliti pengaruh dukungan sosial dan efikasi diri terhadap resiliensi akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi. Walau menggunakan dua variabel terhadap resiliensi, subjeknya adalah mahasiswa reguler, bukan yang memiliki beban kerja tambahan. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengkaji self-efikasi dan stres akademik terhadap resiliensi akademik secara terpisah, serta hanya difokuskan pada mahasiswa reguler atau siswa di sekolah. Sebaliknya, pada penelitian ini menggabungkan kedua variabel prediktor sekaligus dan secara spesifik menargetkan mahasiswa kelas karyawan sebagai subjek, sebuah populasi yang jarang diteliti. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh self-efikasi terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh stres akademik terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh self-efikasi dan stres akademik terhadap resiliensi mahasiswa yang mengambil kelas karyawan? Tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh self-efikasi terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh stres akademik terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh self-efikasi dan stres akademik terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan. Kajian teorinya, resiliensi akademik menurut Cassidy 2016 adalah kemampuan untuk bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan akademik. Ada 3 dimensi, yaitu yang pertama preference atau ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua ada reflecting dan adaptive help checking atau kemampuan untuk mengevaluasi dan mencari bantuan secara adaptif. Yang ketiga ada negative effect and emotional response atau respon emosional terhadap tekanan akademik. Yang kedua adalah self-efikasi. Self-efikasi dikembangkan oleh Albert Bandura dalam teori kognitif sosial. Self-efikasi sendiri adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Ada 3 dimensi. Yang pertama, magnitude atau keyakinan menghadapi tugas dari yang mudah hingga yang sulit. Yang kedua ada strength, yaitu seberapa kuat keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Yang ketiga ada generality
atau sejauh mana keyakinan itu berlaku dalam berbagai situasi. Yang terakhir adalah stres akademik. Menurut Gazela 2001, mengatakan bahwa stres akademik adalah persepsi individu terhadap tekanan di lingkungan akademik dan cara mereka meresponnya. Dimensinya ada dua, yaitu stresor akademik, meliputi frustasi, konflik, tekanan, perubahan, dan pemaksaan diri. Yang kedua ada reaksi terhadap stresor, yaitu reaksi fisiologis, emosional, perilaku, dan kognitif. Kerangka berpikirnya, hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh self-efficacy terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa yang mengambil kelas karyawan di Unwiku. H2, terdapat pengaruh stres akademik terhadap resiliensi akademik mahasiswa yang mengambil kelas karyawan di Unwiku. Hipotesis 3, terdapat pengaruh self-efficacy dan stres akademik terhadap resiliensi akademik pada mahasiswa yang mengambil kelas karyawan di Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto. Resiliensi akademik merupakan kemampuan individu untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian akademik meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam lingkungan pendidikan. Skala yang digunakan adalah Academic Resilience Scale atau ARS yang berjumlah 30 item, yang dikembangkan oleh Simon Cassidy pada tahun 2016. Yang kedua ada self-efficacy, yaitu keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan akademik. Skala yang digunakan adalah General Self-Efficacy Scale atau GSES yang dikembangkan oleh Schwarzer dan Jerusalem tahun 1997. Yang ketiga, resiliensi akademik, yaitu kemampuan individu untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian akademik meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam lingkungan pendidikan. Stres akademik diukur menggunakan skala yang diadaptasi dan dimodifikasi dari Student Life Stress Inventory atau SLSI yang dikembangkan oleh Gazela tahun 2001. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil kelas karyawan di Unwiku, yaitu sebanyak 140, dan sampel yang diambil berdasarkan tabel Krejci sebanyak 103. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, yaitu proses memvalidasi asumsi yang mendasari penggunaan model statistik. Ada 3 ujinya, yaitu yang pertama uji normalitas, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memastikan apakah data sampel sesuai dengan distribusi normal. Yang kedua ada uji linearitas, yaitu untuk melihat apakah hubungan antar variabel mengikuti pola linear dan seberapa signifikan penyimpangannya. Yang ketiga uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen dalam regresi linear. Yang kedua ada uji hipotesis, yaitu dugaan sementara yang digunakan dalam teori atau eksperimen dan mengalami pengujian. Yang pertama regresi linear berganda, yaitu untuk mengukur pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Terdiri dari uji F atau uji simultan dan uji T atau uji parsial. Yang kedua ada koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.